Aku nggak bohong. Sri Dewi memang ibu tiriku. Aku nggak tahu dia juga tunanganmu. Aku nggak mau dengar omong kosongmu. Dasar jalang tak tahu malu. Pasti kamu bersama ayahmu yang menggoda tunanganku, Sri Dewi. Hari ini, kubunuh kalian berdua. Kalian ayah dan anak. Kamu mau apa? Yang merusak keluarga orang, itu jahat. Jangan! Inilah Raja Giok Bintang Galaksi. Hanya ada satu di dunia. Harga awal 100 miliar. 130 miliar. 1 triliun. 1 triliun. Ada yang naik? 1 triliun pertama. Siapa dia? 1 triliun kedua. Aku janji pada istriku. Aku harus dapatkan kalung ini untuknya. Jangan ada rebutan. 1 triliun, 3 triliun. 5 triliun. 5 triliun pertama. 5 triliun kedua. Terjual. 5 triliun. Siapa ini? Boros sekali. Pelan-pelan. Yang duduk di sana semua orang besar, kaya. Yang terpandang 5 triliun untuknya. Hanya uang receh. Dulu istriku dibunuh. Demi mencari pelakunya, aku sembunyikan identitasku. Lari! Lari! Mau lari ya? Mau lari ya? Lari! Sayang, Sayang, putri kita masih kecil. Kamu harus lindungi dia. Sayang. tapi sekarang putriku sudah besar. Saatnya dia dan Sri Dewi tahu semua kebenarannya. Nah, coba tebak. Ayah siapkan hadiah ultah apa? Pak, tolong, Amanda. Amanda, kamu kenapa? Kamu kenapa? Surya, kau yang goda tunangan saya dan menyuruh putrimu kerja di perusahaan saya. Kau punya setengah jam. Datang ke grup Cahaya Pagi. Kalau tidak, bersiaplah untuk menguburkan putri. Kamu siapa? Istri siapa? Kau apakan putriku? Aku Rama Wijaya. Sri Dewi, dia tunanganku. Paham? Halo? Sri Dewi, ada orang bernama Rama Wijaya. Cari tahu hubungan dia dengan istriku. Cepat! Petua, sudah selesai. Rama Wijaya bukan hanya wadiku Cahaya Padi, tapi juga cinta pertama istri Anda, Sri Dewi, waktu kuliah. Apa katamu? Surya, maukah kamu menikahiku? Sri Dewi. Aku lebih tua darimu. Aku juga punya anak perempuan. Cinta tak ada batasan usia. Aku yakin akan jadi ibu tiri terbaik. Bukankah kamu selalu bermimpi mempunyai perusahaan sendiri? Mimpimu ini aku dukung. Ini 100 miliar. Kerja yang baik. Sayang, aku benar-benar tidak salah pilih. Jalang brengsek. Menikah denganku 6 tahun, tapi selingkuh 6 tahun. Rama Wijaya, berani-beraninya kau sakiti putriku. Aku akan habisi kau. Pak Rama, tenang saja. Nanti kalau ayahnya Amanda datang, kami pasti akan membela Anda. Sudah saya selidiki. Ayahnya Amanda cuma seorang pecundang, pemakan istri, selalu minta uang dari Bu Sri. Kurasa bahkan Amanda bisa masuk grup kita juga karena ayahnya memohon Bu Sri. Beraninya ayah dan anak itu mainin tunanganku.
Lihat saja, hari ini akan kubunuh mereka. Sudah tiba! Ayah Amanda sudah tiba! Sudah datang! Putriku mana? Kau ayahnya Amanda, Pak Surya. Memangnya kenapa? Saya kepala Head RD Grup Cahaya Pagi. Kau dan putrimu Amanda saling memanfaatkan. Mau mengandalkan Bu Sri, tak punya moral. Merusak keluarga orang. Sekarang Amanda sudah dipecat. Ini barangnya, cepat ambil. Yang main gitu itu Sri Dewi. Kalian apakan putriku? Sialan, aku terlalu baik. Dasar pecundang. Kalau bukan karena kamu dan anakmu bersekongkol menggoda tunanganku, mana mungkin dia mau menikahimu? Kelihatannya sopan, bisa kerja apa saja, malah jadi simpanan wanita kaya. Benar-benar memalukan kaum pria. Ada yang kelihatannya sopan, tapi di baliknya sangat rendahan. Lihat wanita kaya, langsung jadi anjing yang lagi panas. Ingin merangkak berlutut. Benar, simpanan ini memalukan kaum pria. Anaknya simpanan lebih pantas mati. Kubunuh kau! Romo, lepaskan aku! Dasar bodoh! Sri Dewi yang salah! Aku dan Amanda ditipu Sri Dewi! Kenapa kalian marah padaku? Kenapa? Karena aku dan Sri Dewi cinta pertamanya. Kita sudah pacaran 10 tahun. Kita hampir menikah. Foto pre-wedding pun sudah diambil. Kalau bukan karena kamu yang nekat dan licik, mana mungkin dia mau sama kamu? Intinya, semua salahmu, pecundang! Pak Rama, ini aku temukan di mobilnya. Kalungnya indah sekali. Ini hadiah ulta untuk putriku. Jangan sentuh. Kamu bilang ini untuk putrimu, kan? Sepertinya ini barang murahan untuk menggoda tunanganku, kan? Ini Raja Gio, bintang galaksi. Harganya 500 miliar. Kalau rusak, kamu tak akan sanggup bayar. Kamu bilang kalung rongsokan ini 500 miliar. Omong kosong. Kamu cuma pecundang. Mana mungkin? Aku akhirnya tahu cara kamu dapat Sri Dewi. Pasti kamu sering kasih barang murahan buat dia. Lihat dirimu. Menipu Sri Dewi ya sudah. Mau menipu aku juga. Hari ini ku hancurkan. Jangan! Pak Rama benar. Direktur utama itu tulus dan baik. Pasti kamu si brengsek ini yang menipunya. Orang ini cuma bohong. Barang murahan palsu begini malah dibesar-besarkan jadi Raja Gio. Memang cuma bisa bohongi orang mati ya. Rama, kau hancurkan kado ultah putriku. Akan kubunuh kau. Jaga Pak Rama. Diam. Tahan dia. Halo. Sayang, sudah selesai bicara sama Bu Indah. Justru sekarang ada yang menggangguku. Cepatlah kembali dan belain aku. Sri Dewi, itu kamu? Sini akan kubalas. Masih berani menggonggong. Beraninya kau. Tunggu, aku langsung pulang. Beraninya ganggu sayangku. Siapapun dia, akan kubuat dia membayarnya. Kok tadi aku dengar suara Pak Surya? Dia cuma di rumah seharian. Mana mungkin ke kantor. Bu Sri, saya puas dengan diskusi ini. Nanti kita langsung ke kantor Anda untuk tekan kontrak ya. Bu Indah, maaf ya. Ada usaha mendesak di kantor. Saya harus duluan. Baiklah, silahkan duluan. Nanti kami ikut. Makasih Bu Indah. Bu Indah, ini kan proyek terbaik dari grup kita. Hampir pasti untung. Tapi kenapa diberikan ke grup Cahaya Pagi, perusahaan kelas menengah? Kamu belum tahu kan? Dulu grup Pratiwi hampir bubar. Istri Sri Dewi yang menolong. Makanya ada grup Pratiwi sekarang. Aku kasih proyek ini ke Sri Dewi hanya karena suaminya. Oh, begitu. Oke, siapkan saja. Kita ke grup Cahaya Pagi. Baik. Seingatku, Putri Pak Surya sepertinya juga kerja di sana. Pas, kita mampir menemuinya. Tadi kamu dengar nggak? Sri Dewi bilang, aku ini satu-satunya sayangannya. Sekarang dia sedang buru-buru pulang untuk membantuku. Begitu dia pulang, kamu, pelakor, bersiaplah untuk diusir. Diusir? Benar, harus diusir. Wanita murahan seperti dia tak akan kubiarkan masuk ke keluarga Surya. Masih berani membantah. Kamu pikir kamu sudah jadi bos ya? Pelakor. Paling dasarnya cuma mainan wanita. Kalau Sri Dewi mau, dia kasih kamu tulang. Kalau nggak mau, kamu pelakor. Apa bedanya sama anjing liar? Pak Rama benar.
Kalau Bu Sri pulang, kamu dan anakmu harus minta uang di jalanan. Baik, aku akan tunggu. Tapi sebelum dia pulang, kembalikan anakku. Kataku, pelakor itu hina. Anak pelakor lebih pantas mati. Apa maksudmu? Amanda, kamu gak apa-apa. Jangan buat papa takut, Amanda. Jatuh dari lantai 3, kok nggak mati ya? Harus diakui ya, anak haram ini nyawanya kuat banget. Hah? Benar kamu? Papa terlambat. Papa gagal melindungimu. Mereka tarik rambut. Mereka pukul aku pakai sabuk. Mereka pukul kepalaku pakai tong sampah. Mereka juga bilang kalau papa pelakor, kita hancurkan keluarga orang. Apa yang mereka katakan itu benar. Amanda, jangan dengar mereka. Salahnya Sri Dewi. Dia yang selingkuh, Amanda. Waduh, kamu malah mengelak. Salahnya, kamu mengincar uang tunanganku. Jelas-jelas pelakor. Tak tahu malu. Aku mengincar uangnya. Seluruh grup Cahaya Pagi ini milikku. Aku pemiliknya. Mana kalian yang salah? Akan kubuang kalian satu persatu. Kalian akan membayarnya 100 kali lipat. Masih berani? Serang! Habisi mereka! Jangan pukul Pep. Jangan pukul Pep. Habisin mereka! Tunanganku sebentar lagi datang. Mati pun dia yang tanggung. Jangan pukul Pep. Jangan pukul Pep. Hentikan. Direktur utama datang. Hentikan. Direktur utama datang. Direktur utama pasti datang membela Pak Rama. Si tua bangka dan anaknya sudah tamat. Ayah, bagaimana? Jangan buat aku takut. Sayang. Aku baru dapat teleponmu. Langsung aku ke sini. Ada apa? Sayang, aku mau tanya. Apa aku orang yang paling kau cintai? Tentu saja. Kita sudah bersama 10 tahun. Perasaan kita masih perlu diragukan? Baiklah, tadi ada yang mukul aku. Kamu akan membela aku? Ada yang mukul kamu? Siapa? Aku mau lihat. Siapa berani mukul orang di wilayahku, sayang? Siapapun dia, aku pasti tak akan membiarkannya. Inilah pasangan idaman. Inilah. Direktur utama dan Pak Rama hubungannya sangat akrab. Dasar pemakan istri. Masih berani ikut campur. Direktur utama, sebentar lagi akan membela Pak Rama. Akan dilindungi. Aku tak sabar melihat si pelakor itu dihajar. Cukup, yang semua. Sayang, lihat. Itu mereka berdua. Ayah dan anak rendahan yang mukul aku. Aku mau lihat. Siapa berani mengusik sayangku? Sayang, kamu panggil dia apa? Sri Dewi, hebat juga kamu. Di belakangku kamu punya simpanan. Bahkan bersekongkol dengan simpananmu untuk menindas kami berdua, ya? Jangan ngawur. Kenapa panggil sayang? Sri Dewi itu cinta pertamaku. Waktu kami bersama, kamu bahkan nggak tahu di mana main. Sayang, meski kamu sama sampah ini, tapi aku tahu pasti dia yang menggoda kamu. Tenang saja, asal hari ini kamu hajar mereka, aku janji akan lupakan. Dewi, ini dia. Kamu mukul aku. Bukannya kita janji akan jadi malaikat untuk satu sama lain dan menjaga satu sama lain seumur hidup. Diam! Belum cukup memalukan? Yang, Amanda, aku nggak tahu kalian seperti ini. Maafkan aku. Maaf gak ada gunanya. Bisa gantiin luka kita berdua. Aku anggap 6 tahun ini cuma sia-sia. Perempuan jahat, aku minta cerai. Aku mau cerai. Cerai, sayang. Dengarkan aku dulu. Jelasin apanya? Jelasin apa? Kamu selingkuh di belakangku. Masih mau jelasin? Maksudmu, mukul kami belum cukup. Masih mau aku dengar urusan tidur kalian? Dasar Surya, jaga mulutmu. Jaga mulut. Memangnya kalian bersih? Surya, kita kan sudah menikah 6 tahun. Ada masalah, kita bisa bicara baik-baik. Tapi kamu bicara begitu, aku benar-benar kecewa. Kecewa? Sri Dewi, kamu kecewa sama aku? Kalau bukan aku yang investasi 10 miliar, bikin kamu punya perusahaan dan villa, apa kamu punya uang buat bikinan? Kecewa sama aku? Kamu pantas. Surya, kalau ada keluhan, kamu bisa bilang. Kita bisa duduk dan bicara baik-baik. Tapi kamu bicara begitu kasar sekali. Sri Dewi, kamu pernah menghargai aku. Baik,
Mau menebusnya kan? Tabrak dia! Sayang, jangan dengarkan dia. Dia cuma mau memecah belah kita. Baik, aku setuju. Bu Direktur beneran mau menabrak Pak Rama sampai mati. Gawat. Kukira cuma mau balas dendam. Ternyata mau tabrak mantan. Sayang, kita sudah bersama 10 tahun. Jangan bercanda. Kamu gak beneran mau menabrakku kan? Sudah kubilang, yang paling kusayangi itu kamu. Karena Pak Surya tidak tahu diri, aku tak perlu mempertahankannya. Ini surat cerai. Tanda tangani. Sri Dewi, sudah siap semua? Karena kamu mau cerai, akan kugarantikan. Tapi, semua harta ini sudah kucadang. Baik itu grup Cahaya Pagi, villa kita, atau harta lainnya, kamu tak akan dapat sepeser pun. Jadi, kalau cerai dariku, kamu harus pergi tangan kosong. Itu salahmu. Kenapa ayah harus pergi tangan kosong? Tenang, Amanda. Ini semua bagiku. Tak ada harganya. Aku tak peduli. Mi. Wah, hebat juga mulutmu. Tapi tak apa. Tanpa uang dari Sri Dewi, malam ini, kamu dan putrimu tidur di jalanan saja. Jangan urus kami! Tapi hari ini, kalian pukul kami. Aku lapor polisi. Biar kalian masuk penjara seumur hidup. Hah? Jangan lapor polisi. Sri Dewi, kamu gila! Sudah kubilang, Rama Wijaya adalah pria tercinta. Lagi pula, Bu Indah dari grup Pratiwi akan datang tekan kontrak. Bu Indah tak boleh tahu apa yang terjadi di sini. Bu Indah mau datang? Benar. Kerja sama kita dengan grup Pratiwi sangat penting. Kalau Bu Indah tahu apa yang terjadi di sini, kontrak kita selanjutnya akan bermasalah. Jadi, jangan lapor polisi. Kamu maksud Indah Pratiwi kan? Kamu tahu? Tentu saja aku kenal. Aku yakin dia akan membatalkan kontrak kalian. Itu kataku. Lagi pula, memanggil polisi itu keputusan. Tak ada yang bisa menghalangiku. Amanda. Pak, kamu gak apa-apa? Pak. Sri Dewi, dia kan pernah jadi suamimu. Kok bisa kamu sejahat ini? Akan kubalas. Bu Indah mau datang. Cepat dong mereka. Jangan sampai Bu Indah lihat. Tenang. Jalan. Surya, kau yang memaksaku. Pak, nggak apa-apa. Jaga mereka berdua baik-baik. Bu Indah datang. Aku harus sambut dia. Jangan biarkan mereka berdua kabur. Paham? Tenang, pasti. Jangankan mereka, lalat pun tak bisa keluar. Aku mohon, ayahku banyak berdarah. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Kalau tidak, dia akan mati. Kamu gila. Bu Indah sudah datang. Kamu minta ambulans sekarang. Kamu mau bikin masalah lebih besar ya? Soal ayahmu cuma berdarah sedikit. Dia nggak akan mati secepat itu. Apa katamu? Binatang! Kau akan kena karma! Siapa yang kau sebut binatang? Dulu di kantor, aku sudah perhatikan kamu. Muda dan cantik. Badanmu juga bagus. Kurasa masih perawan ya. Kamu mau apa? Di sini nggak akan ada orang lain. Ayahmu masih pingsan. Aku mau apa, terserah aku. Hah? Bu Sri terlalu baik. Juga menyuruh banyak petinggi untuk menyambut saya. Ini mengganggu kerja kalian. Gak bisa apa-apa. Mereka dengar Bu Indah datang, langsung menawarkan diri. Gak bisa dihentikan. Ya. Ayo, saya antar lihat. Yuk, baik. Wow, kok ada darah di sini? Tadi ada anjing liar mau menggigit orang, diselamatkan satpam. Darah ini sebenarnya darah anjing. Oh, iya Bu Indah. Ayo kita masuk. Meskipun Pak Surya tak mau menemuiku,
Tapi aku kesini untuk menemui putrinya. Harusnya nggak apa-apa kan? Bu Indah, yang saya jelaskan tadi adalah rencana kerjasama dari perusahaan kami. Tenang saja, Bu. Serahkan proyeknya pada kami. Kami pasti tak akan mengecewakan Anda. Bagus, saya puas. Persiapan kalian sangat baik. Terima kasih atas persetujuannya, Bu Indah. Kalau begitu, mari kita tekan sekarang. Santai. Pusri, putri Anda? Dia nggak datang ke rapat ini. Putriku? Siapa? Tentu saja Putri Amanda. Oh, Pusri, saya tahu Anda ibu tirinya Amanda. Tapi hubungan ini tetap ada. Saya sudah di sini. Sekalian saja ketemu dia. Dia di mana? Putri Amanda? Dia... Oh, dia dinas. Oh iya, dia dinas. Dinas. Kemana? Oh, dia ke luar negeri. Begini ya, kebetulan ada bisnis internasional. Perlu dia untuk negosiasinya. Jadi dia baru pergi pagi-pagi. Untuk menunggu dia kembali, kira-kira sekitar seminggu. Iya. Setelah lama ya. Padahal mau ketemu anak Pak Surya. Sayang sekali. Nanti kalau ada kesempatan, aku akan ajak suamiku dan Amanda datang menjengukmu. Soal sekarang, maaf sekali ya. Baiklah, aku ke toilet dulu ya. Kaget banget. Bu Indah ini ternyata tertarik sama Amanda. Untung aku bisa menutupinya. Oh ya, kamu kunci Pak Surya dan yang lain di mana? Di gudang barang di samping koridor. Tunggu. Ya di sebelah gudang itu. Gawat. Katanya, anak itu cerminan ayahnya. Ayahmu pelakor, jadi anaknya pasti juga murahan. Jangan melawan. Simi, ikut aku saja. Apa ada yang teriak tolong? Diam atau kubunuh kau. Bu Indah. Bu Indah. Indah, toilet di sana rusak. Salah jalan. Diam! Tapi aku tadi jelas dengar ada yang teriak tolong. Mana mungkin, Bu Indah, Anda pasti terlalu lelah. Anda hanya salah dengar. Berisik lagi, kubunuh ayahmu. Kalau tak mau ayahmu mati, diam! Iya, Bu Indah, Anda pasti salah dengar. Begini saja, kalau Anda masih khawatir, biar saya periksa. Bu Sri temani Anda ke toilet lain. Bagaimana? Baiklah. Kau lagi ngapain? Dengar ya. Bu Indah hampir tahu. Kalau Bu Indah tahu, kau sanggup tanggung. Pak Rama, mau apa-apa. Dia yang mau kabur. Saya baru menahannya. Aku mohon, ayahku banyak berdarah. Bawa dia ke rumah sakit ya. Aku mohon ya. Jangankan berdarah. Kalau dia mati di sini, terus kenapa? Uang utang dia merayu Sri Dewi, aku belum memalasnya. Dia bahkan mau melaporkanku. Aku tak peduli dia hidup atau mati. Aku jamin, setelah kami keluar, kami takkan melaporkanmu. Nanti, kami juga tak akan muncul lagi di depan kalian berdua. Mohon ya. Waduh. Lepaskan kalian? Mimpi saja. Ayahmu adalah pelaku yang merusak hubungan orang. Kalau dulu harusnya dimasukkan ke kandang babi. Kamu juga anak pelakor, juga pantas mati. Wajah cantik sekali. Sayang. Surya,
Kalau mau salahkan, salahkan dirimu yang terlalu menonjol. Musuhmu terlalu banyak. Kalau kamu masih tidak mau menahan diri, pasti akan kubuat keluargamu hancur. Putri kita masih kecil. Jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia menderita seperti aku. Sayang. Sayang. Siap. Rama Wijaya. Amanda. Gak apa-apa. Mana mereka? Lari. Ngapain masih belum? Cepat kejar! Jangan sampai mereka muncul di depan Bu Indah. Cepat! Baik. Mau lari? Awas! Lari! Amanda, cepat lari! Hari ini kalian takkan bisa kabur. Lepaskan ayah! Cepat! Bu Sri, di mana meja kerja Amanda? Aku mau lihat lingkungan kerjanya. Meja kerja? Amanda kan sudah dipecat. Mana aku cari meja kerjanya? Bu Indah ini kenapa ya? Kok peduli banget sama Amanda? Ada apa? Dia lagi dinas. Dia lagi nggak ada. Kita sebaiknya jangan mengganggu meja kerjanya. Gak apa-apa, aku cuma lihat-lihat. Halo, permisi, di mana meja kerja Amanda? Amanda? Bukannya dia sudah dipecat? Apa? Dipecat? Amanda, cepat! Jangan harap bisa kabur. Rama Wijaya, kalaupun aku mati, aku tak akan melepaskanmu. Kalau bisa selamat dulu, baru bicara. Lepaskan ayah! Pukul saja. Bukannya mau selamatkan ayahmu di kehidupan selanjutnya. Amanda. Dikeluarkan? Bukannya kamu bilang dia dinas. Kok jadi dikeluarkan? Jujur saja Bu Indah, Putri Amanda kurang kompeten. Sudah saya pecat. Ini kan perusahaan, jangan ada nepotisme. Amanda itu anak Pak Surya. Anak harimau takkan jadi kucing. Mana mungkin dia kurang kompeten? Ada yang aneh. Amanda! Suara apa? Bu Indah, mungkin salah dengar. Cuma hayalan. Kamu bohong lagi kan? Tadi di koridor, aku sudah dengar ada yang minta tolong. Apa ini berhubungan dengan Amanda? Bu Indah, jangan hayal. Enggak kok. Bu Indah! Sialan, Rama Wijaya ini lagi ngapain sih? Menghajar aku ya? Menghajar aku ya? Kamu kan mau selamatkan ayahmu. Di kehidupan selanjutnya. Amanda! Mohon. Ayah! Awas! Amanda! Jatuh dari gedung setinggi ini, dia pasti hancur lebur. Masih berakting kasih sayang ayah anak ya. Aku penasaran nih. Kalian ayah anak ini pakai trik begini untuk menipu Sri Dewi ya? Hah? Bicara! Tahan! Aku bilang sekali lagi, Sri Dewi itu milikku. Uangnya juga milikku. Semua miliknya itu milikku. Jangan coba rebut. Bu Indah, biar saya jelaskan. Bu Indah, di sana banyak darah. Ayah, lepaskan! Nanti ayah mati!
Aku tak akan lepas. Aku janji sama ibumu, harus melindungimu. Aku tak akan lepas. Gak mau lepas ya? Kalau gitu ayah anak ini, kukirim bareng. Mati sana! Bu Indah, ini area rahasia perusahaan kami. Orang luar dilarang masuk. Anda pulang saja. Area rahasia? Kamu pikir aku bodoh? Ini jelas jalan ke atap. Di depan pintu ada orang perusahaanmu. Kalau di dalam tidak ada yang aneh, apa kamu pikir aku percaya? Katakan, apa Putri Amanda dikurung di dalam? Bu Indah, aku ini ibu tirinya Amanda. Buat apa aku kurung dia? Kalau gitu, kenapa halangi Bu Indah? Minggir! Bu Indah. Hentikan! Bu Indah, kok Anda di sini? Enya! Pak Surya, bagaimana? Aku tak apa. Selamatkan Amanda. Amanda! Pegang tanganku. Bu Indah sepertinya kena Pak Surya. Kalau Bu Indah menuntut tanggung jawab, aku pasti tamat. Lebih baik selesaikan saja. Hentikan! Kamu mau apa? Kamu mau apa? Enggak, aku nggak mau apa-apa. Amanda, jangan buat ayah takut. Amanda, bangun. Cepat bawa ke rumah sakit. Harus sembuh. Iya. Aku bawa mereka ke rumah sakit sekarang. Sri Dewi, Ramawijaya, jangan sentuh putriku. Beraninya kalian, masih pula-pula. Kalau aku tak membuat hidup kalian sengsara, aku bukan Surya. Cepat bawa Pak Surya ke rumahku. Cari dokter pribadi terbaik. Baik. Ayo, kita ikut lihat juga. Siapa suruh kalian pergi? Aduh, Bu Indah. Ini sebenarnya salah paham. Tadi aku mau... Kamu pikir aku buta? Tadi aku lihat jelas. Kamu mau memukul Pak Surya pakai pemadam api. Pantas saja. Waktu kutanya soal Amanda, kalian jadi bingung. Ternyata kalian mau membunuhnya. Bu Indah, biar saya jelaskan. Saya jelaskan apanya. Dengar Sri Dewi, kerjasama kita batal. Kalau Pak Surya dan Amanda kenapa-kenapa, saya akan membuat kalian, seluruh grup Cahaya Pagi, membayar harganya. Jangan, Bu Indah. Kerjasama ini sangat penting bagi grup Cahaya Pagi. Semua sudah disiapkan. Kalau dibatalkan sekarang, kita akan rugi besar. Ya, Bu Indah. Lagi pula, meski ini salah kami, kamu juga tak bisa karena cuma Pak Surya membatalkan kerjasama dengan kami. Kan? Cuma Pak Surya. Tahu nggak? Pak Surya penyelamatku. Kanku dulu, takkan ada Indah Pratiwi sekarang. Apalagi grup Pratiwi. Apa katamu? Memangnya kenapa aku mau kerjasama dengan kalian? Itu semua demi Pak Surya, Sri Dewi, dan kamu. Ini belum selesai. Awas kalian. Bu Indah! Aduh. Ternyata Pak Surya penyelamat Bu Indah. Proyeknya juga karena Pak Surya aku dapat. Aku malah menyinggung mereka berdua. Semua salah Pak Surya. Kalau dia bilang dari awal, nggak akan begini. Kamu benar. Semua karena Pak Surya. Dia mau balas dendam. Dewi, kerjasama itu hal kecil. Yang terpenting, kalau Indah Pratiwi bersama Pak Surya melawan kita benar-benar tamat. Enggak, aku takkan diam saja. Kamu ikut aku temui seseorang. Ayo. Sayang, ini kan rumah Raja Obat Kota Awan. Ngapain kamu bawa aku ke sini? Dengar ya, kita nggak pantas datang ke sini. Ayo. Kesini tentu untuk cari anak Raja Obat. Fajar minta bantuan. Ayo. Tuan Muda, di sini. Di sini, Tuan Muda. Kanti. Di sini, Tuan Muda. Cari kami dong. Nakal. Di sini, Tuan Muda. Siapa sih kamu? Tuan Muda, saya Sri Dewi. Oh, aku ingat. Kamu ibu tirinya Amanda. Dulu, kau mau serahkan Amanda padaku, tapi selalu menolakku. Masih berani datang padaku. Tuan Muda, saya datang untuk setuju kamu dan Amanda bersama.
Putri Amanda itu wanita kelas atas. Koleksiku pas kurang yang sepertinya. Tapi kamu selalu merasa kamu ibu tirinya Amanda. Berbagai cara melarangku dekat dengannya. Kenapa sekarang mau? Tuan muda, aku sudah cerai dengan ayahnya Amanda. Dia bahkan meminta Indah Pratiwi untuk melawanku. Aku hanya bisa minta bantuanmu. Indah Pratiwi? Benar, asalkan kamu setuju membantuku melawan Indah Pratiwi, aku langsung mengantar Amanda ke ranjangmu. Baik, tidak masalah. Indah Pratiwi, aku tak menganggapnya serius. Tunggu saja, aku langsung bawa orang ke rumah Pratiwi. Tuan muda! Saya! Tuan muda ini benar-benar naksir Putri Amanda. Dulu aku merasa tuan muda itu tidak pantas. Dia itu perjaka. Aku menanggung tekanan besar untuk menolaknya dari Amanda. Lucunya, Pak Surya malah mengira aku, Sri Dewi, tak punya batas. Kalau bukan karena aku, Amanda sudah lama dimakan habis sampai tak bersisa. Bagus sekali. Ini anak Raja Obat Bintang. Raja Obat Bintang di Kota Awan, dia sangat berkuasa. Dengan bantuannya, Indah Pratiwi dan Pak Surya pasti tamat. Surya, kau tak tahu diri. Jangan salahkan aku. Maaf, pasien mengalami banyak patah tulang serius. Otaknya juga terluka parah, ditambah trauma berat. Sudah koma dalam. Saya tak berdaya lagi. Sri Dewi, Ramawijaya, kalian membuat putriku begini. Kalau tak kuhabisi kalian, bencianku takkan terbalaskan. Aku juga tak sangka Sri Dewi bisa... Pak Surya, Anda masih terluka. Tenanglah, benarkah tidak ada cara lain? Kecuali Raja Obat turun tangan. Baru ada harapan. Raja Obat? Sayangnya Raja Obat seperti naga langit. Orang biasa tak akan bisa memanggilnya. Walau sulit, aku akan coba. Kalaupun harus korbankan seluruh grup Pratiwi. Aku akan meminta Raja Obat untuk selamatkan Amanda. Indah. Pak Surya, ini... Aku paham maksudmu. Tapi untuk Pak Bintang datang, tak perlu bayar mahal. Apa maksud Anda? Bintang, waktumu 3 menit. Segera ke rumah Pratiwi. Selamatkan putriku. Raja Obat itu adalah dewa. Mana mungkin datang sesudah dipanggil. Jangan berhayal. Benar Pak Surya, Raja Obat. Mana mungkin dengan satu telepon dia langsung datang. Biar aku cari cara lain. Bu, Pak Bintang, Raja Obat sudah datang. Bu Indah, Raja Obat Bintang sudah datang. Apa katamu? Cepat, panggil Raja Obat masuk. Benar-benar Raja Obat Bintang. Salam hormat, Pak Surya. Raja Obat yang begitu agung itu malah berlutut pada Pak Surya. Bintang, selamatkan putriku. Aku akan memenuhi satu permintaanmu. Tenanglah Pak Surya, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengobati Nona. Tuan muda, ini rumah Pratiwi. Putri Amanda ada di dalam. Kalian berdua jaga di sini. Sisanya ikut aku masuk tangkap dia. Pak Surya, kondisi Nona sangat sulit. Untuk menyembuhkannya, hanya bisa pakai teknik rahasia keluarga Bintang. Meskipun teknik ini bisa menyelamatkan, tapi juga sangat berbahaya. Harus mentransfer energi hidupku ke tubuh Nona. Jadi, saat aku mengobati, jangan ada yang menggangguku. Kalau tidak, aku bisa kehilangan kendali dan mati seketika. Tenanglah, aku tak akan biarkan siapa pun mengganggumu. Baik, tapi sebelum itu, biar saya obati luka Anda dulu, Pak Surya. Kalau begitu, mohon semua pergi dulu. Aku mulai menyelamatkannya. Silakan. Jarum 7 bintang utara. Aku tukar nyawaku dengan nyawanya. Memang Raja Obat Bintang. Cara menyelamatkan orangnya hebat sekali. Indah, jaga pintunya baik-baik. Jangan biarkan siapa pun masuk. Baik, akan saya atur. Kalian siapa? Sri Dewi, Ramawijaya. Ngapain kalian kesini? Ngapain? Tentu saja, habisi kamu saat lemah. Surya, serahkan Amanda sekarang. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi hidup-hidup. Kamu ayahnya Amanda kan? Aku tak mau basa-basi. Aku mau anakmu. Serahkan dia padaku. Biar kupikirkan. Memberimu kesempatan. Memangnya kamu siapa? Beraninya mengincar putriku. Pak Surya, dia anak Raja Obat Bintang.
Fajar, dia playboy terkenal. Wanita yang dia permainkan tak terhitung banyaknya. Tak kusangka dia juga mengincar Amanda. Surya, aku tahu kamu mau bersekutu dengan Indah untuk balas dendam. Tapi kami bukan orang sembarangan yang bisa dimainkan. Makanya kami jadikan putrimu sebagai tawar-menawar. Dan kami panggil Tuan Muda Bintang untuk menghadapi kalian. Dasar binatang. Beraninya kalian menjual putriku. Dia itu anakmu. Aku ini ibu tirinya. Sebagai orang tua, aku berhak memilih pria untuknya. Lagi pula, bisa bersama Tuan Muda Bintang. Itu keberuntungan baginya. Sri Dewi, kamu selingkuh di belakangku. Pakai uangku untuk pria lain. Sekarang pun putriku tak kau lepaskan. Masih manusia tidak sih? Surya, aku juga tak mau begini. Kau yang memaksaku. Cukup! Aku tak datang untuk dengar omong kosong kalian. Paham? Kalau aku tak salah tebak, Putri Amanda ada di kamar ini kan? Cepat, temuskan pintunya. Bawa dia. Fajar, ayahmu di dalam sedang mengobati putriku. Coba saja masuk. Apa katamu? Kamu bilang ayahku di kamar. Benar, Raja Obat Bintang di dalam mengobati Amanda. Dia juga sudah berpesan, siapapun tak boleh masuk. Kalau tidak, dia bisa kehilangan kendali dan tewas seketika. Ayahmu di dalam mengobati putriku. Kalau tak mau ayahmu celaka, jangan gegabah. Kalian berdua, memangnya aku Fajar ini bodoh, ha? Ayahku, Raja Obat Kota Awan, sangat berkuasa. Hanya penguasa kota yang bisa memanggilnya. Kalian berdua siapa? Beraninya memanggil ayahku. Benar, meskipun grup Pratiwi di Kota Awan punya status, tapi mau panggil Raja Obat itu mustahil. Benar. Tuan Muda, menurutku mereka berdua pasti sengaja menunda waktu. Bisa jadi sekarang Putri Amanda kabur dari pintu belakang. Benar juga. Buang waktu, robohkan pintunya. Kok sepertinya aku dengar suara anakku? Biarlah, sekarang saatnya paling kritis. Jangan terganggu. Tuan Muda, biar saya, biar saya. Sayang, ada aku di sini. Coba saja masuk. Bagus ya, Surya. Baru kita cerai, kamu sudah main sama wanita lain. Kamu tidak tahu malu. Sri Dewi, kamu bilang aku tak tahu malu. Aku dan Indah bersih. Sedangkan kamu dan dia, dua bajingan yang berkomplot. Kamu... Diam semua! Indah Pratiwi, kan? Hari ini urusanku dengan mereka berdua. Jaga sikapmu. Nyah, jangan ikut campur. Kalau tidak, aku suruh ayahku habisi grup Pratiwi kalian. Benar-benar tidak tahu diri. Kalau ayahmu tahu kamu melawan Pak Surya, siapa yang habis belum tentu. Baiklah, tak tahu diri. Jangan salahkan aku kalau kasar. Serang! Siap! Tak kusangka, Indah Pratiwi sehebat ini. Tuan Muda, sepertinya anak buahmu tak bisa melawan Indah Pratiwi. Tenang, asalku belum kugunakan. Bayangan hitam! Siap! Fajar, ini katamu asalku. Bayangan hitam. Hari ini tak ada batasan. Entah kau mati di tangannya, atau kau habisi dia. Mengerti. Indah, ada yang aneh. Jangan meremehkan dia. Tenang saja Pak Surya, aku berlatih bela diri sejak kecil. Aku takkan kalah darinya. Ayah! Indah! Kok bisa? Sudah kubilang, kalian berdua takkan bisa menghentikanku. Fajar, kalau kau masuk, ayahmu bisa mati. Bayangan hitam. Pak Surya, kok bisa panggil Raja Obat? Konyol sekali. Tuan Muda, Amanda ada di dalam. Rebut saja dia. Amanda sayang, aku datang. Fajar. Sedikit lagi, Nona akan segera sadar. Tuan Muda, ada apa ini? Pintu ini menolakku. Siapa yang menendang pintu?
Bukankah sudah dilarang mengganggu? Jangan. Aku tak boleh mengecewakan Pak Surya. Kalaupun harus mengorbankan nyawaku, aku harus selamatkan Nona. Sudah kubilang, ayahmu sedang mengobati putriku. Dia mencegah gangguan. Tidak mungkin! Tuan Muda, pikirkan saja. Ayahmu itu siapa? Mana mungkin dia mengobati orang seperti ini? Menurutku, pasti mereka berdua sedang main tipu. Jangan sampai kamu ditipu oleh mereka berdua. Bayangan hitam, jangan buang waktu. Buka pintunya! Mau masuk? Langkahilah mayatku. Fajar, berhenti sekarang, masih sempat. Kalau tidak, ayahmu akan mati di depanmu. Semuanya terlambat. Kalian masih berbohong. Tuan Muda, buka saja pintunya. Bayangan hitam, jangan buang waktu. Buka pintunya! Cantik. Ayo. Dasar binatang! Ayah kenapa? Jangan buat aku takut. Kok bisa? Raja Obat Bintang sungguh mengobati Amanda. Ternyata Pak Surya benar. Tadi kamu yang menerobos pintu. Ayah, sebenarnya... Anda durhaka! Aku di dalam menyelamatkan orang. Kamu di luar terus menggangguku. Kamu mau membunuhku. Ayah, dengarkan aku. Aku tidak tahu. Kalau tahu itu ayah, sekalipun diberi 1000 nyali, aku tak akan berani menerobos. Pak Bintang, bagaimana keadaan Anda? Terima kasih atas perhatiannya Pak Surya. Untungnya, di saat terakhir saya berhasil menyembuhkan Nona. Jadi tidak terganggu oleh anak durhaka ini. Saya hanya kelelahan berat. Tidak apa-apa. Lalu, bagaimana putriku? Tenang saja Pak Surya. Nona sudah sembuh. Sebentar lagi akan bangun. Ayah, dia itu cuma orang rendahan. Kenapa ayah mau membantunya? Ayah bahkan hormat padanya. Anak durhaka! Berani kurang ajar pada Pak Surya. Beraninya kamu. Kamu selalu keterlaluan. Aku bisa tahan. Tapi kau berani menyinggung Pak Surya. Bahkan beraninya mengincar Nona Amanda. Kau mau seluruh keluarga Bintang hancur? Aku nggak tahu, ayah, aku nggak tahu. Diam Pak Sud. Saya gagal mendidiknya. Saya pantas mati. Tapi dia kan pewaris tunggal keluarga Bintang. Mohon ampuni nyawanya Pak Surya. Sebagai imbalannya, Sudah saya lumpuhkan seluruh meridiannya. Selanjutnya, dia akan jadi vegetatif. Vegetatif? Dengan pelajaran seberat ini, cukup membuatnya menyesal seumur hidup. Pak Bintang, saya sudah janji. Kalau kau selamatkan putriku, saya akan terima satu syarat. Kita sudah imbang. Terima kasih, Pak Surya. Bayangan hitam! Tuan, saya suruh kau ikuti Puan Muda untuk melindunginya dan membendungnya. Bukan untuk kau ikut dia berbuat sesukanya. Semua ilmu bela dirimu, saya yang ajarkan. Kau setengah muridku. Jadi hari ini, saya akan membersihkan rumah sendiri. Kalau kalian, suara di luar tadi, semua ku dengar. Kalian dalangnya. Katakan, mau mati bagaimana? Pak Surya, jaga. Pak Surya! Saya salah menilai. Saya nekat melawan Anda. Saya salah. Ampuni saya. Kau memfitnah Pak Surya, memukul Amanda, dan mencoba membunuh mereka berdua. Kenapa saat itu kau tak sadar salah? Baru sadar sekarang? Terlambat. Ternyata kau juga berbuat ini. Maka kau tak akan kuampuni. Sayang, tolong. Surya, kami salah. Kami akui. Tapi kita sudah menikah 6 tahun. Kamu sungguh mau menghabisi kami? Kau selingkuh, punya simpanan, pakai uangku buka perusahaan, bahkan bersekongkol dengannya untuk celakai kami.
Masih berani main emosi di sini? Minta aku lepaskan kalian? Jangan harap. Jangan begini, Surya. Pak Surya, ampuni saya kali ini. Saya tak mau mati. Risi, sekarang juga kudatangkan kalian berdua. Tunggu. Amanda. Pak, kali ini lepaskan mereka. Kenapa? Meskipun kamu bukan ibu kandungku, tapi 6 tahun ini kamu selalu merawatku. Aku juga sudah 6 tahun panggil kamu ibu. Hanya saja mulai sekarang, kami berdua tak ada hubungan lagi denganmu. Jaga dirimu. Kamu masih sakit. Ibu masakin bubur buat hangatan badan. Baru ibu masakin. Makasih, Bu. Besok, kamu mulai kerja di kantor kita. Kerja yang baik, jangan tegang. Tenang saja, aku pasti akan berusaha. Makasih. Syukurlah. Kalau begitu, apa kita bisa pergi dulu? Dia boleh pergi, tapi kamu? Maksudnya? Maksudnya, kau tega pada putriku. Kau akan membayarnya 2 kali lipat. Pak Bintang, bawa dia ke lantai 5. Siap. Mau apa? Lepaskan! Kupuang kau dari lantai 5. Kalau kau tak mati, ku lepaskan kau. Pak Surya, jangan. Pak Surya! Aku janji tak akan berani lagi. Ampuni aku. Surya, dia dijatuhkan dari ketinggian itu. Dia akan mati. Diam! Jangan kira karena putriku membelamu, kamu aman. Berani bicara lagi, kamu juga akan kubuang. Erjen, Ampuni aku. Jangan. tolong. Rama, aku antar kamu ke rumah sakit. Surya, kamu pasti menyesal. Pak Surya, apa Anda tidak takut mereka balas dendam? Indah. Anakku Amanda itu baik hati. Lagi pula dia baru pulih. Aku tak mau membuatnya stres. Meskipun aku setuju dengan keputusan Amanda, tapi bukan berarti aku akan begitu. Mereka hari ini begitu kejam pada kami berdua. Aku pasti akan membuat mereka menderita lebih dari mati. Pak Surya, kalau tidak ada urusan lain, saya pamit dulu. Pergi. Pak Surya, kenapa Raja Obat Bintang sangat menghormatimu? Sebenarnya siapa Anda? Selamat Tuan Ketua, jadi orang terkaya di dunia. Seperti naga terbang, terbang ke puncak. Nilai pasar Nusantara Group sudah melampaui triliunan. Sebagai ketua, aku akan terus memimpin kalian menuju puncak yang lebih tinggi. Memiliki Tuan Ketua seperti Anda untuk memimpin kami, sungguh berkah bagi kami. Gawat, Tuan Ketua, Nia Surya celaka. Apa? Sayang. Sayang, siapa yang melakukan? Aku juga tidak tahu siapa menyuruhku memberikan USB ini. Kamu, aku mati tak apa, tapi putri kita masih kecil. Kamu harus menjaganya baik-baik. Jangan biarkan dia menderita seperti aku. Sayang. Surya, Anda terlalu menonjol. Musuh Anda terlalu banyak. Kalau Anda masih tidak mau menahan diri, keluarga Anda akan hancur. Karena istriku dibunuh, aku tinggalkan Nusantara Group. Berlindung di Kota Awan. Pertama, untuk melindungi putriku. Kedua, untuk mencari pelakunya. Tapi Amanda, suatu hari nanti akan meninggalkanku. Aku juga harus menyiapkan masa depannya. Pak Ketua, akhirnya Anda telepon saya. Apa Anda akan kembali ke Nusantara Group? Sebelum menemukan pelaku sebenarnya, saya belum akan kembali. Saya telepon kamu untuk mewakili Nusantara Group mengambil alih grup Cahaya Pagi dan menjadikan putriku Amanda sebagai direktur utama baru. Baik, saya akan segera laksanakan. Dengan begitu, putriku Amanda akan punya kekuatan sendiri. Kalaupun ada, dia bisa melindungi dirinya. Pak Surya, malamnya panjang. Gimana kalau aku temani kamu?
Indah, kamu ngapain? Akhirnya, kamu dan Sri Dewi bercerai. Tentu saja, aku akan ambil kesempatan ini. Pak Surya, aku tahu, hari ini kamu tak bilang padaku siapa kamu sebenarnya, karena kamu masih ragu. Tapi tenang saja, aku tak seperti Sri Dewi yang brengsek itu. Dia tak mau kamu. Bukan aku. Aku mau kamu. Pak, di mana? Indah, Amanda cari aku. Aku harus pergi. Lihat saja dia. Seolah aku harus cepat. Kalau enggak, 2 tahun lagi badanku enggak akan sebaik ini. Ngapain? Pak, tadi kamu ngapain? Enggak ngapain. Mimpi, aku sudah mencium wangi parfum di badanmu. Tadi kamu dengan Kak Indah kan? Masih kecil. Jangan tanya yang nggak perlu. Pak, kulihat Kak Indah ternyata tertarik sama Papa. Kebetulan Papa juga baru saja keluar dari hubungan yang gagal. Kalau gitu, Papa coba saja sama Kak Indah. Kamu juga sudah besar. Waktunya cari pacar kan? Biar Papa lihat. Aku nggak buru-buru. Pak, aku sudah memutuskan. Aku mau sukses di karir. Setidaknya untuk menjamin masa depan kita. Aku nggak mau lihat Papa ditindas lagi. Anakku punya niat baik. Ayah sudah puas. Tapi kalau mau punya karir, ayah bisa membantumu. Kamu? Kamu bisa bantu apa? Besok kamu tahu. Pak Ketua, semalam saya resmi mengakuisisi Grup Cahaya Pagi. Kontrak pengangkatan direktur utama baru sudah saya kirimkan. Saya juga sedang menuju Grup Cahaya Pagi. Sebentar lagi saya bisa bertemu anda dan Nona. Sebelum menemukan pelakunya, jangan ungkap identitasku. Faham. Sri Dewi, Ramawij, hidup enak kalian akan segera berakhir. Ayah, ini kan Grup Cahaya Pagi. Ngapain kita kesini? Amanda, ayah bilang mau bantu kamu punya karir. Jadi ayah putuskan seluruh Grup Cahaya Pagi ini kuberikan untukmu. Ayah ngomong apa? Grup Cahaya Pagi itu punya Sri Dewi. Kita sudah putus hubungan dengannya. Mana mungkin dia kasih grup ini ke aku? Amanda, Grup Cahaya Pagi ini awalnya memang kuberikan padanya. Wajar saja aku ambil kembali. Ayo. Saya panggil kalian ke sini untuk mengumumkan hal besar. Tadi malam, Grup Cahaya Pagi kita sudah resmi diakuisisi. Pembelinya Nusantara Group. Apa? Kok Nusantara Group? Nusantara Group adalah konglomerat terbesar di dunia. Bisnisnya tersebar di seluruh dunia. Ketuanya juga diakui dunia sebagai orang terkaya di dunia. Asetnya tak terhitung. Raksasa sebesar itu, kok bisa tertarik dengan Grup Cahaya Pagi kita? Oh ya, Usri, Nusantara Group bayar berapa untuk beli grup kita? Rp1.000. Apa? Rp1.000? Perusahaan sebesar ini hanya untuk Rp1.000 dijual ke orang lain. Jangan marah ya, apa otak kalian rusak? Bisa diakuisisi Nusantara Group. Itu seperti mendapat backingan terkuat di dunia. Kedepannya, keuntungan grup kita pasti akan jauh melebihi sekarang. Jangankan dijual Rp1.000 ke Nusantara Group. Kalaupun harus rugi besar, aku rela. Benar, kita tak boleh hanya memikirkan untung kecil-kecil ini. Kedepannya, di bawah pimpinan Nusantara Group, kita akan makin untung. Menghitung waktu, Direktur Utama baru sebentar lagi tiba. Semuanya harus siap sekuat tenaga untuk menyambut Direktur Utama. Paham? Benar. Tenang saja, setelah Direktur Utama baru datang, kita akan terhubung dengan Nusantara Group. Saat itu, meski Raja Obat Bintang ada, dia tak akan bisa halangi kita balas dendam pada Pak Surya. Pak Surya, sayang, kamu yang paling baik. Si Surya itu, dia membuatku lompat dari atas, kakinya patah. Jika dendam ini tak kubalas, aku bukan manusia. Pusri, ada orang di luar, katanya Direktur Utama baru. Haruskah saya panggil masuk? Masuk! Cepat, ajak masuk! Direktur Utama akan segera datang. Berikan sambutan yang baik. Jangan ada kesalahan sedikit pun. Selamat datang, Direktur Utama. Gimana Amanda? Ayah bilang kamu jadi Direktur Utama. Lihat, mereka menyambutmu. Ayah, jangan bercanda. Suara ini kok familiar banget ya? Iya ya, kok pas dengar suara ini, aku jadi ngerasa muak ya. Kok bisa? Aku lihat. Itu kamu. Rama, jangan lancap pada Direktur Utama. Maaf, Direktur Utama. Rama, dia Surya.
Surya! Dia si pecundang itu. Si makan istri. Dan si Amanda itu. Kenapa mereka kesini? Direktur utamanya mana? Surya, Amanda, kalian membuatku jadi begini. Beraninya kalian kesini. Kenapa tidak? Bukan kakinya yang patah. Jangan-jangan... Hei, kamu mau kakinya patah juga? Surya, kamu pikir dengan perlindungan Raja Obat Bintang, kamu bisa berbuat sesukamu? Dengarkan, grup Cahaya Pagi sudah diambil alih oleh Nusantara Group. Kalian bikin onar di sini, bahkan Raja Obat Bintang tak bisa melindungimu. Nusantara Group? Itu konglomerat terbesar di dunia. Ayah, ayo pergi. Kalau orang Nusantara Group datang, kita akan celaka. Amanda, jangan pergi. Kalau pergi, siapa direktur utamanya? Apa katamu? Dia direktur utama. Pak Surya, kamu ngomong apa? Di grup Cahaya Pagi kami, direktur utama baru hanya akan ditunjuk oleh Nusantara Group. Kalian pikir kalian siapa? Bener, kalau dia direktur utama baru, berarti kalian pasti punya kontrak dari Nusantara Group. Kontraknya mana? Hah? Ternyata ada. Ini kontrak pengangkatan direktur utama baru. Apa? Kok dia bisa punya ini? Pak, dari mana kontraknya? Amanda, kontrak ini dikirim Nusantara Group pagi ini. Lihat. Di sini tertulis jelas, Direktur Utama baru, Putri Amanda. Apa lagi yang mau kalian katakan? Direktur utamanya Amanda. Apa? Tidak mungkin. Ini mustahil. Dia tidak mungkin jadi direktur utama. Kok bisa kalian terhubung dengan Nusantara Group? Biar ku lihat. Kontrak ini ada masalah. Lihat ini. Di kontrak ini tidak ada stempel. Pasti palsu. Palsu ya? Surya, beraninya kamu pakai kontrak palsu untuk menipu kami. Beraninya kamu. Kontrak palsu? Beraninya kamu palsukan kontrak Nusantara Group. Anjing tetap anjing. Kalaupun berdiri, takkan pernah jadi manusia. Kalian ayah dan anak, lancang sekali. Kontrak Nusantara Group memangnya bisa dipalsukan sembarangan. Kalian tunggu saja Nusantara Group menuntut kalian berdua. Halo? Apa? Rizal dari Nusantara Group? Sekretaris Rizal mau datang ke grup. Sayang, yang kamu bilang tadi... Apa itu? Selain ketua misterius itu, pemimpin terkuat Nusantara Group. Sekretaris Rizal mau datang. Benar. Sekretaris Rizal sudah di bawah. Sebentar lagi datang. Ya ampun, Sekretaris Rizal datang sendiri. Berarti mereka sangat menghargai grup Cahaya Pagi. Bagus sekali, bagus sekali. Surya, tunggu Sekretaris Rizal datang. Aku pasti akan mengatakan soal kontrak palsumu secara jujur. Tunggu saja amukan Nusantara Group. Ramawijaya, bagaimana kamu yakin ini palsu? Jangan basa-basi. Pengawal, tangkap mereka berdua dulu. Serahkan pada Sekretaris Rizal untuk diurus sendiri. Tunggu, ayahku hanya bingung. Dia tidak sengaja menyinggung Nusantara Group. Mengingat dulu kami sudah memaafkan kalian, kalian maafkan kami juga, boleh? Memaafkan kalian? Tergantung sikap kalian. Apa maksudmu? Sini, lepaskan sepatuku. Satu jari kaki, bersihkan dengan lidahmu. Juga yang di dalam, kotoran di kuku, keluarkan satu persatu dengan jari. Kalau beruntung, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk memaafkan kalian. Jangan keterlaluan. Keterlaluan? Kalian melempar saya dari atas. Sampai kaki saya patah. Dokter bilang seumur hidupku, saya mungkin harus pakai tongkat. Memangnya kalian tidak keterlaluan? Ini semua salah kalian sendiri. Amanda, kan sudah kubilang, dulu kamu kasihan, memaafkan mereka. Mereka malah tak tahu terima kasih, malah makin dendam padamu. Ini pelajaran bagimu, biar kamu tahu. Siapa yang pantas diselamatkan, dan siapa yang pantas mati. Sekretaris Rizal sebentar lagi datang. Daripada buang waktu membantah, lebih baik cepat hapusin kakinya. Bisa jadi hari ini, kalian masih bisa keluar dari sini hidup-hidup. Baik. Ku hapus. Hal begini, ayah saja. Bagus, Pak Surya. Bukannya tadi kamu sombong sekali. Kok cepet banget, Garah? Kalau gitu, ayo! Ayah! Aduh! Kaki besar ini! Oh ya, aku mau bilang ya, di sela kuku ini ada infeksi. Dan di tempat lain sudah bernanah. Nanti pas kamu hapus, harus teliti ya, pakai tenaga ya.
Dasar brengsek. Nanti pas kamu menjilat, harus telaten ya, pakai tenaga ya. Aku menjilat kamu, dasar. Surya, kamu gila. Jangan keterlaluan. Surya, beraninya pukul aku. Kamu pukul aku lagi. Sudah aku bilang, siapa suruh kamu sok jual mahal? Dasar sok jual mahal. Kamu nggak akan punya kaki ini lagi. Kakiku. Surya, kamu bikin onar di sini. Berarti melawan Nusantara Group dan melawan Sekretaris Rizal yang akan datang. Kamu tahu akibatnya? Nusantara Group pun akan tunduk padaku. Apalagi kalian. Kurang ajar. Penawar, tangkap Surya dan putrinya. Tangkap mereka. Kalian mau tangkap siapa? Kamu sendirian? Pak Surya, saya khawatirkan Anda dan Nona. Jadi saya datang duluan. Yang lain masih di jalan. Sebentar lagi tiba. Maaf, siapa Anda? Dan apa hubungan Anda dengan Pak Surya? Kamu tidak tahu siapa saya? Aku tak peduli siapa kau. Awas kau. Nusantara Group sudah ambil alih grup Cahaya Pagi. Kalau kau datang untuk bantu Pak Surya, mending kau enyah. Kalau tidak, nanti pas Sekretaris Rizal datang, kalian semua tak akan bisa pergi hidup-hidup. Apalagi kau, Pak Surya. Hari ini aku harus membuatmu berlutut dan menjilat kakiku. Siapapun datang pun percuma. Rama! Berani tidak hormat pada Pak Surya. Beraninya kau. Keterlaluan! Pak Surya memasukkan kontrak Nusantara Group. Itu sudah keterlaluan. Kalau sampai Sekretaris Rizal tahu, tak ada yang bisa melindunginya. Aku tak peduli siapa kau. Kalau kau mau melindungi Pak Surya, lihat saja kau punya kekuatan itu. Kontrak palsu? Uta! Kontrak ini asli. Kontrak Nusantara Group juga. Beraninya kau ragu. Cukup! Pak Surya, aku sudah paham. Dia itu preman yang kau panggilkan. Bagus. Kalian pikir grup Cahaya Pagi tak punya siapa-siapa kan? Serang, habisi mereka. Coba saja, siapapun yang berani sentuh Pak Surya, aku, Rizal, akan memimpin seluruh Nusantara Group untuk membasmi seluruh keluarganya. Apa? Kau Rizal? Kamu Rizal? Apa? Dia itu Rizal, Sekretaris Rizal. Pantas saja dia sombong. Ternyata dia Rizal. Ya ampun. Kita justru mengusik orang sehebat apa? Pak, dia benar-benar Sekretaris Rizal. Benar. Tapi kenapa dia begitu hormat pada ayah? Bahkan panggil ayah Pak Surya. Pak, sebenarnya ayah siapa? Aku pernah dibantu Pak Surya. Jadi hari ini aku membela beliau. Di kontrak ini tertulis jelas, Direktur Utama baru diwarisi oleh Nona Amanda. Tapi apa yang kalian lakukan? Tak tahu diri, semena-mena. Kalian pikir Nusantara Group lemah? Bukan. Kami juga tidak tahu. Dia dari Nusantara Group yang dikirim ke sini. Enggak, benar. Kali ini semua ulah Sri Dewi. Kami semua ikut perintahnya. Beraninya kalian khianati aku. Usri, Sekretaris Rizal itu wakil Nusantara Group. Kami tak berani melawan. Diam semua! Dia bilang dia Rizal. Kalian langsung percaya? Kalau gitu, aku juga bilang aku ketua Nusantara Group. Kalian gak mikir ya? Pak Surya itu cuma pengangguran. Mana mungkin dia bisa membantunya? Ini jelas-jelas dia cuma aktor bayaran. Paham? Bagaimana kamu tahu penilaianmu benar? Kalau salah, sudah pikirkan akibatnya. Aku salah. Pak Surya, kamu pikir aku tidak tahu ya? Semua orang tahu, Nusantara Group punya 80.000 pengawal naga. Kalau dia memang orang besar seperti Sekretaris Rizal, mana mungkin dia datang sendirian? Benar, Sekretaris Rizal bepergian. Mana mungkin tanpa pengawal naga? Ternyata kamu memang penipu. Hasil. Beraninya kamu. Berani-beraninya. Pura-pura jadi Sekretaris Rizal. Ayah, kenapa ayah suruh orang pura-pura jadi Sekretaris Rizal? Nona. Saya memang Rizal. Kenapa bilang pura-pura? Lagi pula, siapa yang bilang saya tak diikuti penawang naga? Menghitung waktunya, mereka juga sudah hampir tiba. Sekretaris Rizal di atas, cepat! Pak Surya, kamu memasukkan kontrak Nusantara Group dan suruh orang pura-pura jadi Sekretaris Rizal. Ini sudah keterlaluan. Aku tak punya waktu untuk omong kosong. Pengawal, tangkap!
Tangkap mereka. Serahkan pada Sekretaris Rizal yang asli. Serang! Cari mati! Berani yang melawan. Serang bersama. Aku tak percaya tak bisa mengalahkannya. Pengawal Naga Nusantara Group di sini. Siapa berani lancang? Aku pernah lihat seragam ini. Hanya pengawal Naga Nusantara Group yang berhak memakainya. Dan lagi, lencana di tubuh mereka. Mereka pengawal naga asli. Bagus. Pengawal naga sudah datang. Kalau begitu, Sekretaris Rizal seharusnya juga sudah dekat. Surya, pengawal naga sudah datang. Mau berakting terus? Acting? Aku ada apa mau acting? Datang saja. Masa aku takut? Ayah, jangan bicara lagi. Kalau buat pengawal naga marah, kita bisa kena masalah besar. Tenang, Nona. Mereka takkan menyentuh Anda dan Pak Surya. Oh iya, baik. Pengawal naga, itu mereka. Mereka memalsukan kontrak Nusantara Group. Dan dia palsu jadi Sekretaris Rizal. Berlagak di sini. Cepat, tangkap mereka. Jangan lepaskan mereka. Benar, Sekretaris Rizal belum datang. Kalian wajib tangkap mereka untuk buktikan kekuasaan Nusantara Group. Tadi kamu bilang ada yang palsu jadi Sekretaris Rizal. Siapa? Benar. Itu dia. Dia itu aktris yang dipekerjakan Pak Surya. Keterlaluan! Kenapa pukul aku? Dia Sekretaris Rizal asli. Kamu bilang dia palsu, matamu buta. Dia aslinya. Nusantara Group, Hendra Prakoso terlambat. Mohon maaf, Sekretaris Rizal. Maaf atau tidak, bukan aku yang memutuskan. Harusan Pak Surya. Kau. Hendra Prakoso, Nusantara Group, hormat Pak Surya. Hormat Pak Surya. Apa? Kok bisa? Rizal, kok nurut banget sama Pak Surya? Tadi aku nyaris menyerang Rizal. Aku tamat nih. Kalian ragukan kontrak, ragukan Nona, ragukan aku. Sekarang, apa lagi yang mau kalian katakan? Pak Rizal, tadi kami yang salah. Kami sudah buta. Tolonglah Pak, ampuni kami. Pak Surya, semua ini ide Sri Dewi dan Rama Wijaya. Jangan salahkan kami. Benar. Mohon Pak Surya, ampuni kami. Mohon Pak Surya, ampuni kami. Ampuni kami. Kalau kalian hanya nurut pada Sri Dewi dan Rama Wijaya, aku bisa memaafkan kalian. Tapi kalian lupa hari-hari lalu. Bagaimana kalian perlakukan aku dan Amanda? Kelihatannya terlihat mulia, ngapain aja nah bisa. Malah jadi simpanan wanita kaya. Benar-benar bikin malu kaum pria. Ada orang. Di depan kelihatannya sopan, di belakangnya nggak tahu malu. Lihat wanita kaya, langsung jadi anjing yang lagi panas. Seakan mau merangkak. Rasain ini. Ya nggak usah. Kazarin! Toh tunanganku sebentar lagi datang. Kalau mati, dia yang tanggung. Kenapa? Sudah ingat semua? Pak Surya, aku hanya terbawa emosi. Pak, tolong jangan ambil hati. Terbawa emosi menyakitiku. Hari ini, aku juga terbawa emosi. Ku habisi kalian. Setuju atau tidak? Menyerah atau tidak? Menyerah. Pak Surya, saya menyerah. Pak Surya, pukulan bagus. Menawa! Ke polisi! Pak Surya, ampuni kami. Pak Surya, cepat. Kalau kalian... Surya, soal hari ini kami akui salah. Kamu lepaskan aku kali ini. Waktu itu, anakku yang baik hati membiarkanmu. Kalau kuampuni lagi, bukankah aku, Surya, terlihat bodoh, selalu mengincar kami, pantas mendapat karma? Tidak. Ada satu hal lagi. Grup Cahaya Pagi dibeli Nusantara Group dengan Rp1.000. Artinya, semua asetmu dan saham dijual dengan Rp1.000. Jadi, kalian tak punya apa-apa. Jangan. Pak Surya, ampuni saya kali ini. Saya sungguh tak mau lagi hidup miskin, Pak Surya. Bawa ke polisi. Bawa. Pak Surya, ampuni saya. Pak Surya. Pak, apa ini benar? Aku tidak mimpi kan? Amanda, benar. Dendam kita terbalas. Mulai hari ini, kamu direktur utama baru. Seperti itu saja. Aku jadi direktur. Pak,
Kok aku nggak tahu sebelumnya kalau ayah punya koneksi begini? Bahkan sekretaris Rizal pun kenal. Nah, masih banyak hal yang kamu belum tahu. Sayangnya, aku belum menemukan pembunuh ibumu, jadi belum bisa aku beritahu kamu. Amanda, kamu pergi serahkan jabatan dulu. Aku mau bicara dengan sekretarisnya. Pergi. Baik, Pak. Rizal, Nusantara Group. Hendra Prakoso, Nusantara Group. Salam hormat, Tuan Ketua. Aduh, aku sudah lama pergi. Masih kuno, bangunlah. Baik. Oh ya, bagaimana pembunuh yang kuserahkan? Karena sudah sangat lama, kita belum menemukan petunjuk. Benar juga. Kalau semudah itu, aku tak akan habiskan bertahun-tahun. Tuan Ketua, pembunuh ini belum ditemukan. Tapi selama Tuan tak ada di Nusantara Group, selama ini, di dalam mulai muncul suara-suara yang tidak sejalan. Bahkan, ada yang mau pilih ketua baru. Maafkan hamba Tuan, jika Tuan Ketua sementara tidak berniat kembali, sebaiknya serahkan lencana api suci pada hamba. Melihat lencana api suci sama saja dengan melihat ketua. Lencana api suci adalah simbol identitas ketua. Hendra Prakoso, apa maksudmu? Sekretaris Rizal, Anda salah paham. Hamba hanya ingin meminjam lencana ini untuk menumpas para pengkhianat, untuk menjaga ketertiban di dalam. Setelah masalahnya selesai, hamba akan kembalikan lencananya kepada Tuan Ketua. Tidak bisa. Lencana api suci sangat penting. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Hendra Prakoso, jangan-jangan kamu tidak mengerti hal ini. Hamba tidak berani. Sudah, jangan ribut. Dia juga demi Nusantara Group. Lencana api suci sangat penting. Lebih baik tetap di tanganku. Soal Nusantara Group, tentang ketertibannya, kecuali aku mati, selain itu, Nusantara Group takkan kacau. Baik. Benar kata ketua. Hamba terlalu khawatir. Kamu juga demi Nusantara Group. Sekian untuk hari ini. Kalian berdua boleh pergi. Aku mau temani putriku. Baik. Tunggu. Hendra Prakoso, aku mau tanya. Apa yang mau ditanyakan? Aku pasti jujur. Masalah internal Nusantara Group, semua ulahmu kan? Sekretaris Rizal, apa maksud Anda? Jangan pura-pura, Hendra Prakoso. Jangan kira aku tak tahu. Alasan Nusantara Group ada suara tak sejalan sebesar-besarnya karena kamu yang mengadu domba. Aku peringatkan kamu cuma komandan pengawal naga, bukan ketua. Kenali posisimu, itu yang terpenting. Benar kata Anda, Sekretaris Rizal. Selapan 18 tahun lalu. Lari! Kau mau lari? Sana, lari sana! Surya, kalau mau salahkan, salahkan saja dirimu yang terlalu menonjol dan membuat banyak musuh. Kalau kau masih tidak tahu diri, pasti akan kubuat kau hancur. Istriku. Siapa yang melakukannya, istriku? Dulu kukira, dengan menjauhkan Surya, aku bisa merebut posisi ketua. Tapi tanpa lencana api suci, tak ada yang mengakuiku. Hanya dengan lencana api suci dan membunuh Surya, aku bisa jadi ketua Iya, kau yang memaksaku. Tak kusangka Pak Surya, ternyata sehebat itu. Bahkan Sekretaris Rizal patuh padanya. Aku menyesal. Kalau tahu begini, aku tak akan melawan dia dan Amanda. Juga tak akan jadi begini. Tenang, setidaknya kita masih hidup. Setidaknya kita masih ada, kan?
Sayang, sudah kubilang, kamu yang paling kusayang. Asal kita tidak pisah, kita akan bahagia. Kamu sudah gila. Sayang, kamu ngomong apa? Kita sudah tak punya apa-apa. Bahkan kita akan kehilangan kebebasan seumur hidup. Lalu kamu malah bilang, ini akhir yang terbaik. Kamu yang gila atau aku? Sayang, kok kamu ngomong gitu? Aku lakukan ini semua demi kamu kan? Jangan begini. Aku sudah tak punya apa-apa. Bagaimana aku hidup tanpa kamu? Jangan sok-sokan. Dengar ya, aku... Komandan Hendra, kau di sini? Hei! Apa Pak Surya yang suruh kamu untuk membunuh kami? Dengar ya, kami sudah tak punya apa-apa. Tolong, biarkan kami hidup. Jangan hayal. Aku tak mau membunuh kalian. Kalian harus bunuh Pak Surya. Jadi, Pak Surya benar-benar ketua utama Nusantara Group. Ya Tuhan. Ini memukul ketua utama Nusantara Group. Aku gila ya. Cukup basa-basinya. Menjadi ketua utama Nusantara Group. Tapi simbol status ketua, lencana api suci selalu di tangannya. Aku mau kalian cari cara untuk memancing dia keluar. Lalu bunuh dia. Lalu serahkan lencana api suci padaku. Bukannya kamu penggawa naga. Kamu kan hebat. Kenapa tidak bunuh dia sendiri? Kalau aku bunuh dia, identitasku akan terbongkar. Nusantara Group pasti akan habisi aku. Sedangkan kalian bukan orang Nusantara Group dan punya dendam padanya. Biar kalian yang bertindak agar aman. Tapi kalau Nusantara Group tahu soal ini, bukankah kita akan mati tanpa kuburan? Tenang. Begitu aku jadi ketua utama Nusantara Group, aku pasti bisa melindungi. Wah, kecuali kalian berdua mau mati. Jangan. Kalau tidak, punya pilihan. Baik, kami setuju. Lencana api suci, Nusantara Group tak bisa membalaskan dendam istriku. Semua ini bagiku, apa gunanya? Pak Surya, kawan, Amanda. Amanda, kenapa? Amanda diculik Sri Dewi dan Rama Wijaya. Apa katamu? Aduh, Putri Amanda. Kamu ini kok bisa sangat membuat iri. Cantik, badan bagus, itu masih mending. Masih muda-muda, sudah jadi direktur utama grup Cahaya Pagi. Yang terpenting, ayahmu malah ketua utama Nusantara Group. Kenapa semua hal baik ini jatuh ke kamu? Kamu bikin orang biasa seperti kami, gimana mau hidup? Kalian mau apa? Sederhana. Ada yang mau kami bunuh, Pak Surya. Dan ambil darinya lencana api suci tanda ketua. Dan kamu umpan kami untuk pancing Pak Surya. Paham? Kalian berani melakukan ini? Tidak takut Nusantara Group tahu lalu membunuh kalian? Yang menyewa kami bilang, asal semuanya lancar, dia bisa melindungi kami. Bahkan dia sudah memberiku banyak imbalan. Lihat kakiku ini. Dulu Pak Surya yang melumpuhkannya. Tapi sekarang sudah sembuh sempurna. Siapa sebenarnya yang menyuruh kalian? Siapa? Masa aku kasih tahu? Tenang saja, menunggu ayahmu datang. Nanti aku antar kalian berdua ke akhirat. Aku memang benci, Pak Surya. Tapi aku tak benci kamu. Dulu aku juga anggap kamu anakku. Sayang, semua tak bisa kembali lagi. Jangan sok baik-baik. Kamu dan Rama memang sepasang. Sama-sama munafik. Sama-sama menjijikan. Amanda, apa aku terlalu baik padamu? Kayaknya harus kuberi pelajaran. Biar kamu tahu diri. Kamu mau apa? Ku coret wajahnya. Biar
kamu kasihan padanya. Sri Dewi, aku peringatkan, kalau ini gagal, kita berdua mati. Lepaskan. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Dekat! Teriak. Makin kencang kau teriak, aku makin seru. Hentikan! Rama! Rama! Rani sentuh Amanda. Kubunuh kau. Ayah. Wah, kukira siapa? Ternyata si terkenal. Ketua Utama Nusantara Group. Terima kasih atas kedatangannya. Kau tahu siapa aku? Kamu tahu siapa aku? Tentu. Tapi yang tak kusangka, dulu kukira Pak Surya cuma hidup dari istri. Ternyata Ketua Utama Nusantara Group. Ketua Utama Nusantara Group. Orang terkaya di dunia. Punya aset dan kekuasaan tak terhitung. Cukup dengan gelar-gelar ini bisa membuat orang mati ketakutan. Rama Wijaya. Siapa yang memberitahumu ini? Juga, siapa yang menyuruhmu membawa Amanda? Jangan harap. Siapa dalangnya, kita takkan kasih tahu. Juga, mau selamatkan Amanda, serahkan lencana api suci. Lencana api suci? Tak kusangka, kalian mengincar Nusantara. Kalau aku tidak salah tebak, pembunuh yang kucari selama ini adalah dalang mereka. Surya, aku tak punya waktu untuk basa-basi. Serahkan lencana api suci. Kalau tidak, bunuh dia. Hentikan! Aku tak bawa lencana api suci. Kamu pikir aku bodoh? Aku tak bohong. Lagi pula, mana mungkin aku tahu sebelum keluar kalau kamu mau lencana api suci. Kalau tak percaya, periksa saja. Kamu, pergi. Ya, aku yang awasi dia. Sri Dewi, kamu lupa dulu. Selalu bilang cinta aku. Selalu bilang mau jadi ibu yang baik. Mau bilang apa? Aku mau bilang, kesalahan terbesar seumur hidupku adalah menikahimu. Kebetulan, aku juga. Tanpa kamu, semua ini takkan terjadi. Aku dan Rama sudah lama menikah dan hidup bahagia seumur hidup. Impian indah. Kamu yakin dia berpikir seperti kamu? Hubunganku dengan Rama tak diragukan. Jangan coba mengadu domba. Serahkan lencana api suci, itu satu-satunya pilihanmu. Baik. Tapi tak seperti yang kamu kira. Surya, kamu mau apa? Lepaskan Amanda, atau aku bunuh Sri Dewi. Surya, lepaskan aku! Kamu tidak mau menguji ketulusannya. Lihat pria yang kau sayangi. Apa dia sungguh cinta padamu? Kenapa diam saja? Jangan-jangan kamu mau melihatnya mati sekarang? Kalau tidak, Sri Dewi mati sekarang. Kenapa tertawa? Surya, kau terlalu naif. Aku sudah duga. Kau suruh kami lewat untuk diperiksa, kau mau menculik seseorang. Makanya aku suruh dia lewat. Gak nyangka kau sungguh menyandirnya untuk mengancamku. Sayang, aku sama sekali tak peduli dia hidup atau mati. Rama, kamu ngomong apa? Bukankah kita sudah janji menjadi malaikat untuk satu sama lain dan menjaga satu sama lain seumur hidup? Diam kamu, gak jijik ngomong gitu. Lagian, kita sudah bersama 10 tahun. Kalaupun aku makan daging naga tiap hari, pasti sudah bosan. Apalagi kamu. Tapi... Nggak ada tapi. Sri Dewi, aku bilang sekali lagi. Aku tak pernah benar-benar mencintaimu. Yang kusuka hanyalah uangmu. Lagian, jangan bilang kamu sungguh pikir kalau aku cuma punya kamu. Apa maksudmu? Begini saja, cewek-cewekku itu seminggu ganti satu. Bahkan beberapa kali kau lihat sendiri, tapi kau bodoh. Aku asal cari alasan, kau langsung tertipu. Katanya, tak ada wanita yang selamanya 18 tahun. Tapi ada wanita yang selalu 18 tahun. Dibanding cewek-cewek muda-mudaku, kau hanyalah sisa mainan yang sudah kulempar. Enggak mungkin. Kamu cinta aku kan? Kamu cuma mau membodohi Pak Surya. Iya kan? Waktunya sadar. Kalau aku benar-benar cinta kamu, mana mungkin aku biarkan kamu nikah dengan Pak Surya? Apa katamu? Kamu kan tahu aku sudah nikah dengan Pak Surya. Aku cuma pura-pura. Sebenarnya aku sudah tahu kalau kamu sudah nikah dengan Pak Surya. Aku diam saja karena kamu bisa dapat uang dari Pak Surya. Bodoh! Jadi, kamu tak pernah mencintaiku.
Semua ini palsu, kan? Benar. Sri Dewi, inilah pria yang kau cintai sepenuh jiwa. Dia benar. Kamu bodoh sekali. Rama Wijaya, kau bohong! Mati kau! Pak Surya, aku tak percaya lencana api suci tak ada padanya. Aku hitung sampai 3. Serahkan lencana api suci. Kalau tidak, bersiaplah untuk menguburkan putrimu. Tunggu, aku serahkan. Jangan geram. Inilah lencana api suci. Ternyata lencana api suci ada padamu. Sini, lempar lencananya ke aku. Cepat! Sudah, lepaskan Amanda, baru berikan. Apa hakmu untuk menawar denganku? Sini. Kau, Sri Dewi, kau mau apa? Sini lencananya. Rama, aku paling mencintaimu. Kau bohongi aku. Aku juga tak mau hidup. Jangan harap dapat lencana ini. Sini. Berhenti. Amanda, cepat pergi. Lalu ayah? Lencana api suci tak boleh hilang. Aku harus merebutnya kembali. Dan dalang di balik Rama Wijaya, mungkin pembunuh ibumu. Apa? Pembunuh ibuku? 18 tahun ini, ayah selalu mencari pelakunya. Baru-baru ini ketahuan jejaknya. Kalau aku tak bisa membunuhnya sendiri, aku takkan bisa memuaskan arwah ibumu. Pulang. Tunggu. Ayah. Beraninya lari. Dasar. Kamu bawa lencana api suci. Gimana kalau Komandan Hendra bunuh aku? Apa kamu sudah gila? Sudah aku bilang aku gak cinta kamu. Gak cinta kamu. Kamu masih menyiksaku. Kenapa kamu murahan sekali? Hah? Sri Dewi, lencana api suci ini aku bawa. Akan kubunuh Pak Surya dan Amanda. Lalu kembali untuk menghabisi kau. Jangan pergi. Kamu mau apa? Lepaskan aku! Rama Wijaya, sekalipun jadi hantu, aku takkan melepaskanmu. Hari ini kita mati bersama. Kamu mau apa? Gila! Gila, lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan! Rama Wijaya, ku benci kau. Sudah kuduga, mereka tak bisa diandalkan. Untungnya aku mengikuti mereka diam-diam. Akhirnya impianku terwujud. Aku dapat lencana api suci. Tak kusangka kau dalang di balik semua ini. Dulu kau yang membunuh istriku, benar kan? Benar. Waktu itu memang aku yang bunuh istrimu. Aku bilang mau lapor sesuatu dan si bodoh itu malah buka pintu. Aku manfaatkan saat dia sedang mencuci buah untukku, lalu tusuk pinggangnya pakai pisau. Aku juga menekannya di lantai dan merekamnya. Akhirnya ku buang ke tong sampah. Semua ini untuk memberimu kejutan. Hendra Prakoso, dulu aku tahu sulitnya kau sukses. Makanya aku menolak semua orang dan menjadikanmu komandan pengawal naga. Kau tega membunuh istriku. Kenapa kau melakukan ini? Karena aku tak mau selamanya ditindih olehmu. Kau baik padaku. Haruskah aku berterima kasih seumur hidup? Tidak. Aku juga mau jadi orang terkaya. Aku juga mau seperti kamu. Punya kekuatan tak tertandingi. Aku pakai istrimu untuk memaksamu pergi. Baru aku punya kesempatan jadi ketua utama Nusantara Group. Kau terlalu sombong. Kalaupun aku pergi, kau tak akan diterima orang lain. Apalagi menggantikanku. Benar. Jadi, aku membujuk Rama Wijaya dan Sri Dewi untuk membantuku dapatkan lencana api suci. Sekarang, lencana ini ada di tanganku. Aku akan membunuhmu di sini. Lalu aku akan menjadi ketua utama Nusantara Group. Memiliki kekuatan tak tertandingi dan harta tak terbatas. Aku, Surya, seumur hidupku sudah banyak kali menghadapi kematian. Kau bisa bunuh aku. Surya, jangan sok-sokan. Kau cuma ketua utama Nusantara Group, tak punya ilmu bela diri. Sedangkan aku, sebagai komandan pengawal naga, membunuhmu seperti meremukkan semut. Kau bahas saja. Sombong! Ku bunuh kau! Mati kau! Tidak mungkin. Aku sudah suruh orang menghambat kalian. Kalian berdua kok bisa datang secepat ini?
Pak Surya, nggak apa-apa. Hendra Prakoso, kau pikir sudah merencanakan semuanya. Tapi ketua sudah lama menduga kalau kau licik dan menyuruh kami waspada. Hanya saja ketua tak menyangka kalau kau pembunuhnya Surya dan masih berani mengincar lencana api suci. Tak kusangka seumur hidupku merencanakan, ternyata kalah di tangan kalian. Tak rela, aku tak rela. Kamu gila. Kamu makan nyawamu hanya demi kekuatan tenara. Jadi, rencanaku gagal. Hidup lagi tak ada gunanya. Mending kita mati bersama. Aku sengsara, kalian juga harus sengsara. Mati. Tidak mungkin. Kok kamu punya kekuatan sehebat ini? Bukankah kamu orang biasa? Siapa bilang aku orang biasa? Dulu istriku meninggal. Aku hancur hati, jadi sakit hati, dan mengunci kekuatanku. Sekarang kebenarannya terungkap. Sakit hatiku hilang. Kekuatanku pun kembali. Tak kusangka. Seumur hidupku merencanakan. Tapi sia-sia. Kau pantas jadi ketua utama Nusantara Group. Pak Surya, tak kusangka kau sehebat ini. Musuhmu sudah kau balas. Sekarang waktunya kembali ke Nusantara Group. Sebelum aku kembali, aku masih punya urusan yang sangat penting. Urusan apa? Setelah semua ini, aku baru sadar siapa yang tulus baik padaku dan siapa yang punya niat lain. Indah, kebaikanmu padaku tak ada batasnya. Jadi, maukah kamu menikah denganku? Pak Surya, akhirnya hari ini tiba. Masih panggil Pak Surya? Amanda? Amanda, bukannya aku suruh kamu pulang? Ayahku melamar wanita lain. Acara sebesar ini mana bisa kau lewatkan. Bu, terima saja lamaran ayah. Kamu panggil aku apa? Bu. Ya. Bukan, sayang. Aku cinta kamu. Aku juga.